Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Min kitabin asaidin ya wal wasayil imaniya lil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala Mabahazul wilayat wal huquq. Selanjutnya lagi kalam Imam Haddad di sini berjudul bahaya memegang jabatan. Summa inna nara an nazkuraha huna syai'an yasiran mimma yata'allaqu bil wilayat fa inna hadzal mawdu'a min ansabil mawadhi'i li dzikri dzalik. Kemudian kami di sini berpandangan bahwa ingin menyebutkan sekelumit tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kepemimpinan, karena judul di sini sangat pantas untuk disebutkan. Wa alamu ma'asyiral ikhwan amaddanallahu wa iyyakum bidawami taufik. Ketahui oleh kalian wahai ikhwan sekalian, semoga Allah berikan kepada kita taufik terus menerus, amin ya rabbal alamin. Anna ta'arruda lil wilayat fihi khatarun wa anna ad-dukhula fiha wa taqalluda li uhdatiha min asqalil umuri wa asyaqqiha. Ketahui olehmu bahwasanya ambisi untuk mendapatkan jabatan itu sangat berbahaya. Kalau orang berniat hendak mencalon, itu sangat berbahaya, niatnya sendiri. Jadi yang berbahaya ini keinginan dari dia, bukan ditunjuk oleh orang. Tapi kalau orang yang menunjuk, itu berarti dapat bantuan. Tapi kalau dia sendiri yang punya ambisi ingin jadi pemimpin, itu yang berbahaya. Wa anna ad-dukhula fiha wa taqalluda li uhdatiha min asqalil umur wa asyaqqiha, dan sesungguhnya menjadi seorang pejabat atau memikul daripada tanggung jawabnya pejabat itu adalah termasuk perkara yang paling berat dan sangat sulit. Fayambaghi lil mu'minil musyfiqi ala dinih al-haris ala najati nafsihi wa salamatiha wa khalasiha ayyahtariza minal wilayat wa yataba'ada anha ma wajada ila dzalika sabila. Maka sepantasnya lah bagi orang mukmin yang menyayangi agamanya, yang gemar ingin menyelamatkan dirinya, hendaklah dia berhati-hati dan menjauh daripada ambisi menjadi pemimpin selama dia mendapati jalan untuk menolak-tolak, kecuali jika dipilih orang, dipaksa orang, tidak ada jalan lagi, bismillah jalani. Tapi selama kita bisa menolak, tolak dulu. Summa inna min ahammil wilayat al-imaratu wa sultah, summa al-qadha wal hukum, summa al-wilayatu ala amwalil yatama wal awqaf wa nahwi dhalik wa fi jami'iha khatar. Kemudian jabatan yang paling penting itu adalah seorang presiden, kepala negara, raja. Yang pertama itu jabatan yang terpenting, yang paling nomor satu adalah raja, kepala negara, presiden. Kemudian yang kedua adalah al-qadha wal hakim. Yang kedua hakim. Jabatan paling berbahaya nomor satu adalah kepala negara, nomor dua hakim. Summal wilayatu ala amwalil yatama wal awqaf. Kemudian pengurus harta anak yatim dan wakaf-wakaf. Ini juga berbahaya. Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian, semuanya berbahaya. Nah, urusan jadi pemimpin, urusan mengurusi milik orang berbahaya. Qala sallallahu alaihi wasallam fil imarah. Nabi kita bersabda tentang mengenai hal kepemimpinan. Beliau bersabda, awwaluha malamah,
wa wasatuha nadamah wa akhiruha azabu yaumil qiyamah. Pemimpin itu awal-awalnya adalah celaan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya siksa di hari kiamat. Orang jadi pemimpin itu siap untuk menghinakan dirinya demi menggapai sesuatu yang tinggi, jabatan yang tinggi. Jadi dicela oleh orang ini, kenapa dia demikian, kenapa berbuat begitu. Pertengahannya hanya penyesalan dan akhirnya disiksa di api neraka. Kebanyakan demikian al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yali asyratan fama fawqa zalik illa ji'a bihi yaumal qiyamah maghlulatan yaduhu ila unuqi fakkuhu adluh au fakkahu adluh au baqahu jawruh. Tersebut lagi dalam hadis yang artinya tidak ada dari seorang pemimpin yang memimpin 10 orang atau lebih, melainkan didatangkan dengannya pada hari kiamat dia si pemimpin tadi dalam keadaan tangan yang terbelenggu kepada lehernya, terbelenggu pada leher tangannya. Dia akan dibebaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kezalimannya. Jadi seorang pemimpin yang memimpin orang 10 atau lebih, hari kiamat itu ketika dibangkit tangannya di leher bertahan, maglulatan yaduh di leher bertahan seperti ini, terkunci. Jadi bangkit di padang mahsyar itu pemimpin-pemimpin mulai dari presiden sampai kepada RT itu bertahan, sampai pada RW tangannya itu berikat bertahan, maglulatan yaduh. Karena yang melepas bila inya adil, keadilan yang melepasnya. Tapi kalau inya tidak adil, dia itu berbuat zalim, maka justru kezalimannya itu akan membinasakan, rantainya akan ditambah lagi. Bukan hanya dibelenggu di leher, tapi seawakan akan dirantai. Wa warada annal wali yuqafu ala jasri jahannam fa in kana muhsinan naja wa in kana musian in kharaqa bihil jasru fahawa fi jahannam 70 kharifa. Demikian juga mendatang dalam hadis bahwa seorang pemimpin itu akan didirikan di atas jembatan Siratal Mustaqim, di atas neraka Jahannam. Disuruh berdiri di sana. Jikalau dia adalah pemimpin yang baik, dia akan selamat. Namun jikalau dia pemimpin yang jahat, dia akan dimiringkan oleh jembatan. In kharaqa bilhil jasru, jembatan itu akan menjadi robek, kemudian ia pun terjatuh ke dalam neraka Jahannam, mungkin dari atas jembatan sampai ke neraka 70 kharifa, sebanyak 70 tahun saking dalamnya. Jadi mulai di jembatan Siratal Mustaqim itu kalau ada orang tergugur 70 tahun hanya mendabuknya, hanya mendabuk di dasar neraka Jahannam, waliyadzubillah. Wa warada aidan la yawaddunna rijalun law anna zawaibahum ay sya'ra ru'usihim ulliqat bisuraya bainas samai wal ard wa lam yalu min amril muslimina syai'a. Satu saat nanti di akhirat akan ada sekelompok daripada laki-laki, mereka itu bercita-cita, berangan-angan, andai kata rambut kepala mereka itu digantung di bintang suraya antara langit dan bumi. Cakanya disiksa kayak itu aja di dunia nih. Antara langit dan bumi, bintang suraya diturunkan lalu digantung di sana. Dia terkena panas terik matahari, terkena hujan dan lain-lainnya. Itu lebih menyenangkan bagi mereka. Walam yalu min amril muslimina syai'a, asal mereka tidak mengurusi daripada kaum muslimin. Cakanya disiksa di dunia kayak itu aja sudah. Ditinggi, digantung rambut kepalanya di bintang suraya tadi. Karena begitu dahsyatnya siksa orang-orang yang jadi pemimpin. Wa qala alaihi salatu wassalam fil qada, Nabi juga bersabda tentang keputusan, man ju'ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sikin. Barang siapa diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim, maka sungguh dia itu akan disembelih dengan tanpa pisau. Jadi seperti orang yang disembelih tanpa pisau,
Siapa dijadikan qadhi berarti seperti orang disembelih tanpa pisau, ya ini tersiksa. Karena memotong leher ya Pak, kalau bukan dengan pisau, potong misalnya dengan gergaji, wah tersiksa. Artinya orang-orang yang diangkat menjadi qadhi, kalau dia tidak benar menjadi hakim, kalau menghukumkan dengan hawa nafsunya, bukan menyamakan antara dua yang bermusuhan, yang bertikai, maka dia sungguh telah disembelih dengan tanpa pisau, disembelih tanpa memakai pisau. Artinya dia mati sebelum mati, dia sudah disembelih, bahkan alat penyembelihnya pun juga alat yang tumpul. Wa qala alaihi salatu wasalam, man qadha bil jahli fahuwa finnar, wa man qadha bil jawri fahuwa finnar, wa man qadha bil adli fahariyun ayyan jua kafafa. Nabi juga bersabda, barang siapa mengadili dengan kebodohan maka dia masuk neraka, dan barang siapa mengadili dengan kezaliman dia pun masuk neraka juga. Wa man qadha bil adli, adapun yang memutuskan itu dengan keadilan, fahariyun ayyan jua kafafa, maka sangatlah pantas dia itu diselamatkan, dan keselamatannya pun juga kafafa, yakni keselamatan la lahu wa la alaih al hadis, artinya tidak ada manfaatnya. Orang jadi qadhi banyak ada terambil hak orang, terampas hak orang kan ketika menjadi qadhi itu. Jadi ada tiga aja al-qadhi salasah, qadhi ada tiga, dua yang masuk neraka, satu yang masuk surga aja. Artinya seseorang tuh hendak menyelamatkan diri, iman dan agamanya ketika menjadi qadhi itu sangat sulit. Kalau nya bertiga seikong jarang selamat, berduanya kada selamat, makanya orang menjauh. Jauh. Wabil jumlah fal bu'du minal wilayat huwal hazm walladhi yanbaghi. Ringkasnya, kesimpulannya, menjauh daripada kepemimpinan itu adalah hal yang bijaksana, itu yang hal yang pantas. Fa in buliyal abdu biha falya'rif ma lillah alaih fiha wa ma li ibadih. Jikalau dia diberikan jabatan dengannya, maka hendaklah dia mengetahui hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Summa liyajtahid, kemudian hendaklah dia bersungguh-sungguh, wa yushammir fil wafa'i bidzalik wa fi iqamatih, di dalam menunaikan yang demikian. Wal amal bihi min ghairi tafrit wal idha'ah, dan mengerjakan tugasnya tanpa daripada ceroboh dan tanpa menyanyiakan, wala ajazin wala taqsir, tanpa keadaan lemah dan telodor. Wabidzalika yanju minal wa'idil wabil, dengan demikian seseorang qadhi bisa selamat daripada ancaman yang sangat, ancaman yang kuasa. Wa yafuz bis thawab al jazil, dia mendapatkan pahala yang banyak. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, la yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah, wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqih azka fiha min matari arba'ina sabaha. Nabi SAW bersabda, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada orang beribadah 60 tahun. Satu hari aja kita. Satu hari bagi imam yang adil lebih baik dari ibadah 60 tahun. Kalau ia memimpin, benar-benar memimpin dan menyebarkan keadilan, maka sehari yang dilalui lebih baik daripada 60 tahun. Wa haddun yuqamu fil ardi haqqih, dan had yang dilaksanakan di muka bumi dengan benar, azka fiha min matari arba'ina sabaha, itu lebih menyuburkan daripada hujan 40 hari, 40 subuh. Lebih subur, lebih menyuburkan daripada 40 subuh. Kalau sekali saja tadi dilaksanakan had hukum Islam. Wa warada anna al-imam al-adila mustajabud da'wah, juga mendatang hadis bahwa pemimpin yang adil itu doanya diijabah oleh Allah.
wa annahu la yastakhifu bihi illa munafik, dan tidak ada yang menganggap remeh dengannya kecuali orang munafik. Wa annahu ahadus sab'atul lati yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh, dan ia termasuk salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-muqsituna yaumal qiyamah ala manabira min nurin ala yaminir rahman, al-hadis. Orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang adil pada hari kiamat itu berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Al-hadis wal muqsitun maknanya hum ahlul adli wal insaf, mereka adalah orang-orang yang adil, yang berbuat adil dan insaf. Wa amma man waliya fajara wa zalama fawailun lahu min azabillah wa iqabih. Adapun orang yang memimpin kemudian dia berbuat zalim, maka sungguh berhati-hati dia daripada siksa Allah. Wa kam warada fi khizyihi wa maqtihi minal akhbari wal asar, berapa banyak hadis yang mendatang tentang mencela daripada orang-orang yang daripada hadis dan khabar yang menjelaskan tentang celaan bagi pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa in tamatta'a fid dunya qalila fasawfa yuqasi fid daril akhirah minal wabali wan nakal ma yatamanna indahu annahu lam yukhlaq. Jikalau dia bernikmat-nikmat di dunia itu cuma sedikit, misalnya hakim menerima suap, qadhi menerima suap, hanya di dunia, sebatas dunia, itu pun dia bisa kada habis memakan duitnya, bisa dijuntan oleh maling juga. Jadi ketika dia memakan dengan harta yang sedikit, tetapi dia akan mengalami di negeri akhirat daripada bala bencana, sehingga dia berangan-angan tidak akan dicipta oleh Allah, karena begitu dahsyatnya bencana tadi. Walam yakun syai'an mazkura, dan dia berangan-angan tidak disebut namanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man rafaqa bihim farfuq bihi. Nabi ini doanya Rasul nih, nang kada kenal dengan ditolak. Nabi berdoa, ya Allah, orang yang mengurusi daripada urusan umatku sekecil apapun, kemudian dia memberatkan atas mereka, padahalnya ditugasi untuk melayani rakyat. Apa ya melayani rakyat kan? Di kantor-kantor itu kan melayani aja, tapi masih aja ada nomor tetap alan kada melayani. Ini tuh ngarannya menyakiti rakyat nih tuh. Kita berulah itu ini kartu macam-macam, namun kada berbayar, kada lancar, seharian mantri. Nah itu menyulitkan namanya. Jadi Rasulullah nih ingat doa Nabi nih, para pemimpin-pemimpin nih didoakan oleh Nabi celaka. Ya Allah, siapa-siapa yang memimpin umatku daripada urusan umatku sekecil apapun yang ia pimpin, kemudian dia menyulitkan mereka, jar Nabi apa? Fashquq alaih, maka sulitkan mereka juga. Nah ya itulah hidupnya kada nyaman tuh, sugih lawan harta apa namanya, suap, harta suguhkan dimakan, tetap juga kada nyaman hati, karena termakan dosa, termakan api neraka. Didoakan oleh Nabi. Ya Nabi, bahasa kitanya pemimpin-pemimpin yang menyulitkan rakyatnya, sulitkan juga hidupnya. Wa man rafaqa bihim farfuq bih, dan siapa yang berlemah lembut dengan mereka, ya Rabb, lemah lembutlah juga pian dengan pemimpin-pemimpin itu. Nah apalagi ini doa yang paling dahsyat. Mestinya doa-doa ini nah ditulis di manakah? Diandaki di kantor-kantor itu. Nyaman tahu bukan pemimpin-pemimpin itu nah, nang katuju mempersulit, nang katuju betapa-tapa macam-macam. Andaki di kantor-kantor, mulai kantor di bawah sampai ke presiden itu, tulisi lon artinya. Ini doa Rasulullah untuk memimpin tuh. Siapa yang mempersulit daripada rakyatnya, maka
didoakan oleh Nabi juga, sulitkan juga hidupnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih wa man rafaqa bihim farfuq bih. Bilanya sudah berbida itu mempersulit sudah. Bilanya berbida ini melayani. Misalnya ini sugih lawan miskin, nang sugih dilayani dahulu. Nah, berbeda udah itu tuh. Berarti mempersulit lawan miskin udah. Mengambil haknya. Atau nang ini memberi duit, ini kada nang memberi duit lancar urusan. Nang kada memberi duit kada lancar. Nah, jadi persulit. Makanya orang-orang yang jadi apa? Jadi pembakal kah, jadi camat kah, jadi gubernur kah, bubuhan nang besogok-sogok tuh kada nyamannya hidupnya. Akhirnya buliknya pas sudah jadi membulikakan pulang suguhan itu tadi, uang suapan tadi. Kada nyaman, dapat doa Nabi, dapat kutukan daripada Nabi, ini kutukan kada dapat lagi. Ya, Nabi siapa-siapa yang berani di sini menyulitkan umatku, pemimpin-pemimpin yang berani menyulitkan umatku, sulitkan juga mereka ya Allah. Apalagi ini tuh Nabi yang berdoa, lain malaikatnya, lain nabi-nabi biasa, pemimpinnya Nabi Sayyidil Mursalin. Ada takutan juga lawan ini pemimpin, kemana lagi mencari mencari nasihat. Namun pemimpin gak ada takutan juga dengan doa Nabi seperti ini, kayak batu sudah hati. Namun gak ada takutan juga. Ini doa sangat dahsyat nih, doa sapu jagat nih. Nah, siapa yang berlemah lembut? Lemah lembutlah juga dengan mereka. Wa warada annahu, dan juga mendatang hadis bahwasanya ma min walin yamutu yauma yamutu ghashan li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Juga mendatang hadis bahwasanya tidak ada dari seorang pemimpin yang mati pada waktu dia mati dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Mati dalam keadaan berkhianat, mati dalam keadaan korupsi, mati dalam keadaan mengambil duit rakyat, mati dalam keadaan menipu. Nah, itu Allah haramkan dia masuk ke dalam surganya. Allah haramkan dia masuk ke dalam surganya. Nah, itu beberapa hadis Nabi dan beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya menjadi pemimpin. Bahayanya menjadi pemimpin. Nah, tetapi Nabi SAW dalam hadis lain juga beliau berwasiat kepada Abu Dzar atau siapa itu, jangan engkau mencita-cita, wahai Abu Dzar, jangan kau mencita-cita menjadi pemimpin, jangan. Tetapi kalau engkau dipilih, engkau ditunjuk, maka laksanakan. Wa in ta'alaiha, engkau akan dibantu. Jadi bila pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh rakyat, bismillah jalan ya, itu dia akan dibantu karena ditunjuk. Tapi kalau kita sendiri dan berkehendak, maka Allah serahkan urusan dengan kita. Allah akan membantu lagi, diistidrajkan, dilanjurkan. Kalau orang-orang dahulu ditunjuk banyak oleh rakyat, menunjuk, bukan mencalon. Kalau ibarat dari partai, partainya yang mencalonkan dia juga, bukan dianya yang berkehendak. Itu bagus dipilih. Jadi kalau kita ada mendengar misalnya pemimpin yang ditunjuk oleh rakyat, ini kehendak tapi ditunjuk, bagus dipilih nih tuh, karena bakal dibantu oleh Allah. Bagus tuh dicocok nih tuh, karena dibantu oleh Allah Ta'ala-nya pejangan. Dibantu. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban-kewajiban seorang pemimpin. Nah, itu tadi bahaya-bahayanya kalau kewajiban-kewajiban seorang pemimpin. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Mereka diarahkan kepada jalan yang lurus sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.